Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan tadarus kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara baca surat Al-Humazah dan surat Al-Asr. Mudah-mudahan sudah bisa. Kita akan praktekkan sekarang bacaannya seperti apa. Baru nanti kita lanjutkan dengan surat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu adalah bacaan tadarus surat Al-Humazah dan surat Al-Asr. Sekarang kita akan lanjutkan ke surat At-Takatsur. Dengarkan baik-baik, tapi sebelum itu kita akan tadarus dulu surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itulah bacaan surat At-Takatsur. Sekarang kita akan cari tahu di mana biasa kita kesalahan dalam membaca surat At-Takatsur. Ayat pertama, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Pakai H besar. Kemudian di akhir ayatnya ada huruf ro dengan hukum tebal atau tafkhim. Maka bacaannya, lihat mulut Karuli. Alhaakumut takatsur. Sur. Ya, jangan dibaca Alhaakumut takatsur. Bukan sur, tapi tebal. Sur. Sur. Oke, itu adalah ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, hatta zurtumul maqabir.
Hatta pakai ha kecil. Ingat, ha kecil kemarin sudah dari tenggorokan. Hatta zur pakai ro yang tebal lagi. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir, birnya ingat di akhirnya ada huruf ro. Tapi kalau kali ini huruf ro-nya sebelumnya ada kasroh. Maka bacaannya bukan lagi tebal tetapi menjadi tipis atau kita kenal dengan sebutan tarkik. Hatta zurtumul maqabir. Kalau tarkik atau tipis, gigi kita harus terlihat. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Bir harus tipis. Tidak boleh dibaca hatta zurtumul maqabir. Bukan bir, tapi bir. Bir tipis dan hanya terdengar ro-nya secukupnya saja. Kemudian di ayat 3, kalla saufa ta'lamun. Itu sedikit mudah. Summa kalla saufa ta'lamun. Di ayat keempat hampir sama dengan ayat ketiga, hanya saja di awal ayatnya didahului dengan kalimat summa. Ketika ada summa dimanapun berada, karena ada mim bertasydid, maka bacaannya harus ditahan. Kalau di video sebelumnya, Karuli selalu menjelaskan setiap ada nun bertasydid, bacaannya menjadi gunnah, harus ditahan. Begitupun hari ini Karuli akan jelaskan bahwa setiap ada mim bertasydid, bacaannya juga menjadi gunnah dan harus ditahan. Setiap ada nun dan mim yang bertasydid, ingat, harus dibaca gunnah. Hukumnya adalah gunnah asliyah atau gunnah musyaddadah yang bacaannya harus ditahan 2 atau 3 harokat. Kita lanjut ke ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di akhir ayatnya ada huruf qaf, harus terdengar dengan baik. Ilmal yaqin. Yaqin dari tenggorokan. Huruf qaf keluarnya dari tenggorokan. Berikutnya di ayat 6. La tarawun. Ada nun bertasydid. La tarawun jahim. Jahim pakai ha kecil, jangan sampai pakai ha besar. Jahim artinya neraka jahim. Ayat ke-7. Summa, ada mim bertasydid harus ditahan. Summa la tarawun. Ada nun bertasydid lagi. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian ayat ke-8. Summa, ada summa harus ditahan. Latus alunna, ada nun bertasydid lagi. Yauma idzin anin na'im. Anin ada nun bertasydid, ya. Jadi harus ditahan bacaannya. Ka itu sebelumnya ada alif lam. Oke, maka bacaannya hukumnya menjadi alif lam syamsiyah. Setelah alif lam ada nun dan nunnya bertasydid, sama saja itu menjadi hukum nun bertasydid atau hukum gunnah. Baik itu gunnah maupun alif lam syamsiyah, pada kalimat anin na'im nunnya harus ditahan. Jadi kesimpulannya di ayat 6 ada 1 yang ditahan, di ayat 7 ada 2 yang ditahan,
dan di ayat 8 ada 3 yang ditahan. Kita harus betul bacanya. Kita ulang-ulang lagi supaya bisa. Kita ulang dari ayat 6 ya. Ada 1 yang ditahan, ayat 7 2, ayat 8 ada 3. 1, 2, 3. La tarawunnal jahim. Ayat 7. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Sekarang ayat 8. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada 3 bacaan ditahan, terutama yaitu ayat 8. Itulah bacaan surat At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 8. Selanjutnya kita akan belajar baca surat Al-Qari'ah. Kita sekarang akan baca dulu surat Al-Qari'ah satu ayat pelan-pelan, baru nanti Karuli akan jelaskan di mana biasa kita melakukan kesalahan dalam membaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, baik anak-anak. Surat Al-Qari'ah juga merupakan ayat-ayat yang sedikit sulit. Kita akan bedah satu ayat. Pertama, di ayat pertama yang harus diperhatikan adalah huruf Ain. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah pakai Ain. Mal Qari'ah. Ayat kedua juga sama dengan ayat pertama. Wa ma adra. Ada mim. Lalu kemudian memiliki simbol bendera. Maka dibaca panjang 5-6 harokat. Di akhir ayat 3 juga ada Qari'ah juga ya. Pakai qaf juga. Pakai Ain juga. Harus terdengar ainnya dengan baik. Kemudian ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nun ditahan, ada hukum nun bertasydid. Sama seperti surat sebelumnya, ada alif lam syamsiyah, kemudian huruf nunnya bertasydid, maka kita bacaannya harus ditahan 2-3 harokat. Yauma yakunun nasu kal farashil. Farashil pakai sin besar. Farashil. Kemudian di akhir ayatnya mabthuth. Pakai huruf sa. Hati-hati, jangan terbalik. Pertama ada sin besar, kemudian di akhir ayatnya ada 2 huruf sa. Makhrajnya harus benar, harus terdengar dengan jelas. Karuli contohkan lagi ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi harus betul. Ujungnya menggunakan huruf sa.
Wa takunul jibalu kal'ih. Pakai ain ketemu dengan huruf ha besar. Wa takunul jibalu kal'ih. Wa takunul jibalu kal'ih nil ditahan karena ada nun mati bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa awsat. Maka bacaannya harus ditahan. Kita ulang lagi ayat kelima. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ujungnya sekarang pakai sin besar. Kalau di ayat sebelumnya sin besarnya berada di tengah-tengah, di akhirnya adalah huruf sa. Sekarang di ayat 5 huruf sin besarnya ada di akhir ayat. Maka bunyinya adalah manfush. Pakai sin besar. Kita lanjut ke ayat 6 ya. Fa'amma, mim bertasydid ditahan. Fa'amma man juga ditahan. Hukumnya adalah ikhfa awsat. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Pakai zai. Zinuh. Jangan sampai pakai jim. Kemudian ayat 7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi pakai ain. Ingat, hati-hati pelan-pelan baca Quran. Tidak usah terburu-buru. Yang penting hurufnya, makhrajnya betul. Kita ulang lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Syatir pakai sin besar. Kemudian setelah huruf ta marbutoh ada huruf ro. Ro-nya berharokat fathah, maka dibaca tebal. Kita ulang lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Radiyah. Ada huruf do. Kemarin Karli sudah jelaskan huruf do. Makhrajnya keluar di hafatul lisani, pinggir lidah. Ila mayalil adros, menempel pada gigi geraham yang atas. Ya, boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan, di mana saja bacaannya. Yang penting pinggir lidah kita menempel pada gigi geraham yang atas. Radiyah, radiyah, radiyah. Kita ulang ayat 7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oke, sekarang kita ke ayat 8. Wa amma, sama seperti ayat 6, ada mim bertasydid, harus ditahan. Wa amma man khaffat. Man tidak boleh ditahan. Karena nun mati bertemu dengan huruf kho, bunyinya maka harus jelas. Hukumnya adalah izhar. Tidak boleh dibaca berdengung, harus jelas. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sama seperti ayat 6 ujungnya ya, mawazinuh. Kemudian ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Fa umnya ditahan karena ada mim bertasydid. Kemudian ada dua huruf ha besar. Huruf ha besar dua-duanya harus dibaca sampai berasa di dadanya. Fa ummuhu ha. Dua-duanya beriringan dan dua-duanya harus dibaca dengan jelas. Kemudian di ayat 10. Wama, ada mim, sama seperti ayat ketiga, ada huruf mim di atasnya memiliki simbol bendera.
Karena anak-anak sekalian, khusus terutama di Indonesia, kita menggunakan mushaf standar Indonesia dan itu sudah disesuaikan oleh para ulama agar kita semua mudah membacanya. Salah satunya ulama kita membuat simbol bendera di atas huruf agar kita mengingat bahwa setiap ada huruf yang di atasnya ada simbol bendera, huruf tersebut dibaca panjang 5 atau 6 harokat. Nah, huruf yang dibaca panjang tersebut juga banyak sekali hukumnya. Ada hukum mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah, ada mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim harfi mushba, mad lazim harfi mukhaffaf dan seterusnya. Itu semua adalah bacaan-bacaan yang dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Dan di tulisan huruf dalam Al-Quran kita, khususnya mushaf standar Indonesia, biasanya dicantumkan simbol bendera di atasnya agar kita semua selalu ingat dan hati-hati dalam membaca. Oke, kita ulang ayat 10 ya. Wa ma adraka ma hiya. Ayat terakhir, narun hamiyah. Narun, runnya dibaca jelas izhar karena tanwin bertemu dengan huruf ha kecil ya. Maka dibaca narun hamiyah. Narun hamiyah pakai ha kecil, hati-hati. Nah, ya anak-anak sekalian, itu adalah bacaan surat Al-Qari'ah. Kita hari ini sama seperti kemarin, kita belajar 2 surat dulu. Walaupun sedikit, ingat yang penting kita mau mengasah diri, setiap hari diulang-ulang lagi bacaannya agar kita terbiasa. Karena kalau kita sudah terbiasa, kita akan baca surat apapun, juz berapapun akan mudah sekali. Terutama dalam makhraj huruf yang mana ketika kita baca salah maka bisa menimbulkan arti yang berbeda. Begitulah tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang sangat sempurna sehingga kita harus benar-benar berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Anak-anak, itu saja yang bisa Karuli sampaikan pada hari ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran baik di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.